Seiring bertambahnya usia, kekuatan otot pada lansia akan menurun secara alami. Namun, tahukah Anda bahwa penurunan ini bisa diperlambat bahkan dicegah dengan cara yang tepat, termasuk melalui obat herbal alami yang aman dan mudah ditemukan? Jika tidak dijaga, otot yang melemah bisa meningkatkan resiko jatuh, nyeri sendi, hingga menurunkan kualitas hidup secara keseluruhan. Sebelum lanjut, jangan lupa klik like, subscribe, dan share video ini ke orang tersayang Anda, agar semakin banyak lansia yang tetap sehat dan kuat. Pastikan Anda menonton sampai akhir, karena di video ini, saya akan membagikan 5 cara efektif menjaga kesehatan otot lansia dengan bantuan herbal alami, lengkap dengan penjelasan medis yang akurat. Dan di akhir nanti, saya juga akan memberikan kabar gembira yang mungkin sangat Anda tunggu. Silahkan tulis di kolom komentar usia Anda, berasal dari daerah mana, dan apakah saat ini sering merasakan otot lemas atau nyeri. Saya ingin berbagi kisah dari seorang pasien bernama Ibu Rohana, usia 56 tahun, berasal dari Jawa Tengah. Beliau sering mengeluhkan tubuh terasa lemas, terutama di bagian kaki, dan sulit tidur di malam hari. Awalnya beliau mengira ini hanya karena faktor usia, namun setelah ditelusuri, ternyata penyebabnya adalah kombinasi antara posisi tidur yang salah dan kurangnya asupan nutrisi alami untuk otot. Setelah melakukan perubahan sederhana, mulai dari memperbaiki posisi tidur hingga mengonsumsi ramuan herbal seperti jahe hangat dan kunyit, perlahan kondisi beliau membaik. Tidurnya menjadi lebih nyenyak, dan yang paling penting, kekuatan ototnya mulai kembali terasa. Dari yang sebelumnya sulit berdiri lama, kini beliau bisa beraktivitas dengan lebih nyaman. Dari kisah ini, kita bisa belajar bahwa menjaga kesehatan otot tidak selalu harus dengan cara yang mahal atau rumit. Justru langkah sederhana yang dilakukan secara konsisten bisa memberikan hasil yang luar biasa. Dan di bagian berikutnya, kita akan mulai dari cara pertama yang sering dianggap sepele, namun ternyata memiliki dampak besar bagi kekuatan otot lansia. Melanjutkan dari kisah Ibu Rohana, kita mulai dengan cara pertama yang sering dianggap sepele, namun sangat berpengaruh besar terhadap kesehatan otot lansia. Cara 1. Rutin konsumsi herbal antiinflamasi alami. Peradangan kronis adalah salah satu penyebab utama melemahnya otot pada lansia. Dalam dunia medis, kondisi ini sering dikaitkan dengan proses penuaan yang disebut inflammaging, yaitu peradangan ringan yang berlangsung dalam jangka panjang. Beberapa herbal alami terbukti memiliki efek antiinflamasi yang kuat, seperti kunyit, jahe, dan temulawak. Kandungan aktif seperti kurkumin dalam kunyit telah banyak diteliti mampu membantu mengurangi peradangan serta menjaga fungsi otot tetap optimal. Menurut penelitian yang dipublikasikan dalam Journal of Clinical Interventions in Aging, konsumsi kurkumin secara rutin dapat membantu meningkatkan kekuatan otot serta mengurangi rasa nyeri pada lansia. Ini berarti, herbal bukan hanya sekedar alternatif, tetapi bisa menjadi bagian penting dalam menjaga kesehatan tubuh. Cara sederhana yang bisa dilakukan adalah dengan mengkonsumsi minuman herbal hangat setiap pagi atau malam hari. Misalnya, rebusan jahe dicampur sedikit kunyit dan madu. Selain membantu otot, minuman ini juga dapat meningkatkan kualitas tidur, seperti yang dialami oleh Ibu Rohana. Perubahan kecil seperti ini jika dilakukan secara konsisten akan memberikan dampak besar dalam jangka panjang. Cara 2. Perbaiki pola tidur dan posisi istirahat. Banyak orang tidak menyadari bahwa kualitas tidur sangat berpengaruh terhadap pemulihan otot. Saat tidur, tubuh melakukan proses regenerasi sel, termasuk jaringan otot yang rusak. Dalam kasus Ibu Rohana, posisi tidur yang sebelumnya salah menyebabkan otot tubuhnya tegang sepanjang malam. Hal ini justru membuat tubuh tidak benar-benar beristirahat. Setelah beliau memperbaiki posisi tidur dengan posisi miring dan menggunakan bantal yang menopang leher dengan baik, tidurnya menjadi lebih nyenyak dan tubuh terasa lebih segar saat bangun. Secara medis, tidur yang cukup selama 7 hingga 8 jam per malam sangat penting untuk menjaga massa otot. Hormon pertumbuhan yang membantu perbaikan jaringan otot juga diproduksi lebih optimal saat tidur berkualitas. Transisi halus ke bagian berikutnya. Dari 2 langkah awal ini, terlihat bahwa kombinasi antara herbal alami dan kebiasaan sehari-hari memiliki peran besar dalam menjaga kekuatan otot. Namun, masih ada beberapa cara penting lainnya yang sering diabaikan, padahal efeknya sangat luar biasa jika dilakukan secara rutin. Melanjutkan pembahasan sebelumnya, setelah memahami pentingnya herbal antiinflamasi dan kualitas tidur, kini kita masuk ke cara berikutnya yang tidak kalah penting dan sering diabaikan oleh banyak lansia. Cara 3.
Rutin melakukan aktivitas fisik ringan. Banyak lansia menghindari aktivitas fisik karena takut lelah atau cedera. Padahal, justru kurang bergerak dapat mempercepat penurunan massa otot yang dikenal dalam dunia medis sebagai sarkopenia. Sarkopenia adalah kondisi alami yang terjadi seiring bertambahnya usia, di mana massa dan kekuatan otot menurun secara bertahap. Menurut data dari International Journal of Environmental Research and Public Health, sekitar 10–16% lansia di dunia mengalami kondisi ini, terutama jika tidak aktif secara fisik. Aktivitas ringan seperti jalan kaki selama 20–30 menit, senam lansia, atau peregangan sederhana di pagi hari dapat membantu menjaga kekuatan otot. Gerakan ini membantu meningkatkan aliran darah ke otot sehingga nutrisi dan oksigen dapat tersalurkan dengan baik. Dalam kasus Ibu Rohana, setelah beliau mulai rutin berjalan kaki setiap pagi selama 15 menit, perlahan tubuhnya terasa lebih ringan dan tidak mudah lelah. Kombinasi antara herbal dan aktivitas fisik ini memberikan hasil yang sangat signifikan. Yang terpenting adalah konsistensi, bukan intensitas. Tidak perlu olahraga berat, cukup dilakukan secara rutin setiap hari. Cara 4. Konsumsi herbal penunjang massa otot. Selain herbal antiinflamasi, ada juga herbal yang berfungsi membantu meningkatkan kekuatan dan massa otot secara alami. Beberapa di antaranya adalah daun kelor, ginseng, dan pegagan. Daun kelor misalnya dikenal sebagai superfood karena mengandung protein, kalsium, dan antioksidan yang tinggi. Nutrisi ini sangat penting untuk menjaga kesehatan otot dan mencegah kelemahan. Penelitian menunjukkan bahwa daun kelor mengandung asam amino esensial yang dibutuhkan tubuh untuk memperbaiki dan membentuk jaringan otot. Sementara itu, ginseng membantu meningkatkan energi dan daya tahan tubuh, sehingga lansia tidak mudah lelah saat beraktivitas. Ibu Rohana mulai mengonsumsi air rebusan daun kelor 2–3 kali seminggu, dan hasilnya cukup terasa, tubuhnya menjadi lebih bertenaga dan tidak mudah pegal. Transisi halus menuju bagian akhir. Dari sini kita bisa melihat bahwa menjaga kesehatan otot tidak hanya dari satu sisi saja, melainkan kombinasi antara gerakan, pola hidup, dan asupan alami. Namun masih ada satu cara terakhir yang sering menjadi kunci utama, sekaligus akan menjadi kabar gembira bagi banyak lansia yang ingin tetap aktif dan mandiri di usia lanjut. Melanjutkan pembahasan sebelumnya, kini kita sampai pada cara terakhir yang sering menjadi kunci utama dalam menjaga kesehatan otot lansia, namun masih sering diabaikan. Cara 5. Penuhi nutrisi penting untuk otot secara alami. Selain aktivitas dan herbal, tubuh tetap membutuhkan nutrisi yang cukup untuk menjaga dan memperbaiki jaringan otot. Tanpa asupan nutrisi yang tepat, otot akan lebih cepat melemah, bahkan meskipun sudah rutin berolahraga. Secara medis, lansia membutuhkan asupan protein yang cukup setiap harinya. Protein berfungsi sebagai bahan dasar pembentukan otot. Menurut rekomendasi kesehatan, lansia disarankan mengonsumsi sekitar 1,0 hingga 1,2 gram protein per kilogram berat badan per hari, tergantung kondisi tubuh masing-masing. Sumber protein alami bisa didapat dari makanan seperti tempe, tahu, telur, ikan, serta didukung oleh herbal seperti daun kelor yang sudah kita bahas sebelumnya. Selain protein, tubuh juga membutuhkan vitamin D dan kalsium untuk menjaga kekuatan otot dan tulang. Kekurangan vitamin D dapat menyebabkan otot menjadi lemah dan meningkatkan resiko jatuh. Hal ini diperkuat oleh penelitian dari National Institutes of Health (NIH) yang menyebutkan bahwa kadar vitamin D yang cukup berperan penting dalam fungsi otot dan keseimbangan tubuh pada lansia. Cara sederhana untuk memenuhi vitamin D adalah dengan berjemur di pagi hari selama 10 hingga 15 menit. Ini adalah langkah alami yang sangat mudah, namun sering dilupakan. Dalam perjalanan kesehatannya, Ibu Rohana mulai memperhatikan pola makan hariannya. Beliau menambahkan lebih banyak sumber protein alami dan rutin berjemur di pagi hari. Hasilnya, tubuhnya terasa lebih kuat, keseimbangannya membaik, dan aktivitas sehari-hari menjadi lebih ringan. Kabar gembira, masalah medis. Kabar baiknya, penurunan kekuatan otot pada lansia bukanlah sesuatu yang tidak bisa dicegah. Dengan kombinasi pola hidup sehat, konsumsi herbal alami dan nutrisi yang tepat, proses penuaan bisa diperlambat secara signifikan.
Artinya, lansia tetap memiliki peluang besar untuk hidup aktif, mandiri, dan berkualitas tanpa harus bergantung sepenuhnya pada obat-obatan kimia. Banyak penelitian modern kini juga mulai mengakui manfaat herbal sebagai pendamping pengobatan medis selama digunakan dengan bijak dan sesuai kebutuhan tubuh. Transisi halus ke penutup. Setelah memahami kelima cara ini, kini saatnya kita merangkum semuanya agar lebih mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sekaligus memastikan Anda mendapatkan manfaat maksimal dari informasi yang telah disampaikan. Setelah memahami seluruh penjelasan dari awal hingga sekarang, mari kita rangkum kembali 5 cara penting menjaga kesehatan otot lansia dengan bantuan herbal alami. Pertama, rutin mengonsumsi herbal antiinflamasi seperti kunyit dan jahe untuk membantu mengurangi peradangan pada otot. Kedua, memperbaiki kualitas tidur dan posisi istirahat agar proses pemulihan otot berjalan optimal. Ketiga, tetap aktif dengan aktivitas fisik ringan seperti jalan kaki atau peregangan. Keempat, mengonsumsi herbal penunjang massa otot seperti daun kelor dan ginseng. Dan kelima, memenuhi kebutuhan nutrisi penting seperti protein, vitamin D, dan kalsium. Kelima langkah ini, jika dilakukan secara konsisten, akan memberikan perubahan besar, meskipun dimulai dari hal-hal kecil. Jika kita kembali pada kisah Ibu Rohana dari Jawa Tengah, perubahan yang beliau alami bukan terjadi secara instan. Namun dengan komitmen dan kebiasaan baru yang lebih sehat, kini beliau bisa tidur lebih nyenyak, tubuh terasa lebih kuat, dan menjalani aktivitas harian dengan lebih percaya diri. Secara medis, penelitian menunjukkan bahwa kombinasi antara nutrisi yang tepat, aktivitas fisik, dan pola hidup sehat dapat memperlambat penurunan massa otot hingga lebih dari 30% pada lansia. Bahkan, dalam beberapa kasus, kekuatan otot bisa kembali meningkat meskipun usia terus bertambah. Inilah yang menjadi harapan besar bagi kita semua, bahwa usia bukanlah penghalang untuk tetap sehat dan aktif. Namun perlu diingat, setiap tubuh memiliki kondisi yang berbeda. Menggunakan herbal sebagai pendamping kesehatan tetap perlu disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Dan jika memiliki riwayat penyakit tertentu, sebaiknya dikonsultasikan terlebih dahulu dengan tenaga medis. Menjaga kesehatan otot bukan hanya tentang fisik, tetapi juga tentang menjaga kemandirian, kualitas hidup, dan kebahagiaan di usia lanjut. Karena pada akhirnya, tubuh yang kuat akan membantu kita tetap menjalani hari-hari dengan lebih bermakna bersama orang-orang tercinta. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silahkan bagikan kepada keluarga atau orang terdekat yang membutuhkan. Dan jangan lupa, tuliskan di kolom komentar pengalaman Anda atau kondisi yang sedang Anda rasakan saat ini. Semoga informasi ini bisa menjadi langkah awal menuju hidup yang lebih sehat, kuat, dan bahagia di usia lanjut.